Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Asriana dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait hukum siapa yang berhak menjadi imam dalam salah satu tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Ustadz Ahmad Yusdi Al-Ghazali LC. Kita mulai. Hukum siapa yang berhak menjadi imam. Beberapa ulama besar dari berbagai madhab telah membahas tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Berikut adalah pandangan mereka berdasarkan hadis dan kaidah fikih. Kemudian, siapa sajakah yang berhak menjadi imam menurut para ulama? Yang pertama, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi menjelaskan, menurut Imam Abu Hanifah, yang berhak menjadi imam ialah orang yang paling faqih atau yang paling memahami hukum Islam. Kemudian yang kedua, Imam Malik atau madhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam adalah imam tetap jika ada imam masjid yang telah ditunjuk, karena dia memiliki hak lebih di tempatnya. Yang ketiga, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, yang berhak menjadi imam adalah orang yang fasih dalam baca Al-Quran, baik dari segi tajwid maupun hafalan. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal memiliki pendapat yang mirip dengan Imam Syafi'i, yaitu orang yang paling berhak bacaan Al-Qurannya, yaitu yang lebih berhak. Kemudian penjelasannya. Yang pertama, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling faqih atau paling memahami hukum Islam. Dalil yang digunakan dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Penjelasan dari ayat ini adalah menunjukkan bahwa orang yang lebih berilmu memiliki kedudukan lebih tinggi dalam Islam. Para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa imam seharusnya adalah orang yang memiliki ilmu agama yang baik, termasuk dalam bacaan Al-Quran dan pemahaman sunnah. Dalam hadis Nabi diterangkan, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling faqih dalam agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Dasar kias dari pemahaman ini yaitu dalam sholat bacaan Al-Quran adalah rukun utama. Oleh karena itu, orang yang paling fasih dan paling baik bacaannya lebih layak menjadi imam. Sebagaimana dalam ilmu umum, seorang guru lebih pantas mengajar daripada muridnya. Jika beberapa orang memiliki bacaan yang sama baiknya, maka diutamakan yang paling memahami fikih, karena dia lebih mengetahui rukun dan syarat sholat. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu yang paling berhak menjadi imam adalah imam yang tetap jika imam masjid yang telah ditunjuk, karena dia memiliki hak lebih di tempatnya. Dalil yang digunakan yaitu surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan, termasuk dalam sholat berjamaah, ada aturan dan tata tertib yang harus diikuti. Ulama menggunakannya untuk menetapkan bahwa pemimpin atau imam telah lebih berhak menjadi imam di masjidnya. Hadis Nabi, janganlah seorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya tanpa seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Dasar kias dari pendapat ini yaitu dalam Islam, kepemimpinan sholat dianalogikan dengan pemimpinan dalam masyarakat. Seorang pemimpin dalam sholat memiliki tanggung jawab membimbing makmumnya, sebagaimana seorang pemimpin dalam pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpinan dalam sholat harus dijaga agar tidak menimbulkan perpecahan, sebagaimana dalam kepemimpinan umum. Kemudian pendapat yang ketiga, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling fasih dalam baca Al-Quran, baik dari segi tajwid maupun hafalan. Dalil yang digunakan yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yaitu dengan perlahan sesuai dengan tajwid. Penjelasan ayat ini menekankan pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hal yang dijadikan dasar bahwa imam sholat haruslah yang paling baik bacaannya. Dalam hadis Nabi, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah atau Al-Quran.
Jika dalam bacaan yang sama, maka yang lebih mengetahui sunnah. Jika dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hijrah sama, maka yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Dasar kias dari pendapat ini, dalam sholat, bacaan Al-Quran adalah rukun utama. Oleh karena itu, orang yang paling fasih dan paling baik bacaannya lebih layak menjadi imam. Sebagaimana dalam ilmu umum, seorang guru lebih pantas mengajar daripada muridnya. Kemudian pendapat ulama yang lain, selain ulama 4 madhab, beberapa ulama lain juga membahas hal ini. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau menegaskan bahwa imam tetap lebih berhak di masjidnya daripada orang lain. Meskipun ada yang lebih baik bacaannya, namun jika tidak ada imam tetap, maka yang paling baik bacaannya dan keilmuannya lebih diutamakan. Kemudian Imam Nawawi dalam Al-Majmu, beliau menjelaskan bahwa imam dalam sholat harus memenuhi syarat utama, yaitu paling baik bacaannya, yang paling memahami fikih. Namun jika dalam keadaan darurat, orang yang paling fasih membaca Al-Fatihah sudah cukup untuk menjadi imam. Kemudian Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin adalah ulama kontemporer. Mereka berpendapat bahwa imam tetap lebih utama jika sudah ada yang ditetapkan. Namun jika tidak ada imam tetap, maka yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya harus diutamakan sesuai dengan hadis Nabi. Kesimpulan, secara umum semua ulama sepakat bahwa orang yang lebih baik bacaannya dan lebih paham agama lebih berhak menjadi imam. Namun ada beberapa tambahan dalam madhab tertentu, seperti keutamaan imam tetap di masjidnya dan adab terhadap pemilik rumah atau pemimpin. Jadi semua faktor ini sama, maka orang yang lebih tua usianya atau lebih dahulu dalam Islam lebih diutamakan. Dan sebab-sebab hilaf terkait siapa yang berhak menjadi imam. Yang pertama, perbedaan dalam memahami hadis tentang urutan keutamaan imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Jika dalam bacaannya sama, maka lebih baik mengetahui sunnah. Jika dalam sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika dalam hijrah sama, maka yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Muslim. Penyebab hilaf tersebut yaitu sebagian ulama seperti madhab Syafi'i dan Hambali memahami hadis ini sebagai urutan mutlak, sehingga yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya, meskipun ada yang lebih berilmu dalam fikih. Madhab lain seperti Hanafi dan Maliki menekankan fikih lebih utama setelah bacaan yang cukup baik, karena seorang imam perlu memahami hukum sholat dalam kesalahan yang mungkin terjadi. Contoh hilaf, jika ada 2 orang, A lebih fasih bacaannya tetapi tidak paham fikih, B bacaannya cukup baik tapi lebih menguasai fikih. Syafi'i dan Hambali berpendapat A lebih baik karena bacaannya lebih utama. Yang kedua, Hanafi dan Maliki, B lebih berhak karena pemahaman fikih lebih penting untuk mengatasi kesalahan dalam sholat. Khilaf yang kedua yaitu dalam hak imam tetap atau pemimpin. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya tanpa seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Penyebab hilaf tersebut yaitu pendapat mayoritas ulama, imam tetap di masjid atau pemimpin daerah lebih berhak menjadi imam meskipun ada makmum yang lebih fasih bacaannya. Pendapat yang minoritas, jika ada orang yang lebih fasih bacaannya maka lebih baik dia menjadi imam, kecuali jika imam tetap memiliki ilmu fikih yang lebih baik. Contohnya, jika seorang imam tetap di masjid memiliki bacaan yang kurang baik, sementara ada makmum yang hafid Al-Quran, siapa yang lebih berhak? Mayoritas ulama menetapkan imam tetap lebih berhak. Sebagian ulama yang lain, hafiz lebih berhak karena bacaannya lebih utama. Kemudian pendapat rojih atau yang terkuat tentang siapa yang berhak menjadi imam. Setelah mengkaji dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama dalam berbagai madhab, pendapat yang paling kuat dalam menentukan siapa yang paling berhak menjadi imam sholat adalah menggabungkan kriteria dan prinsip kepemimpinan dalam Islam, utama berdasarkan hadis Nabi SAW. Urutan keutamaan dalam menjadi imam, pendapat yang rajih adalah mengikuti urutan keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Jika sama bacaannya, maka yang lebih baik mengetahui sunnah. Jika dalam sunnah sama, maka lebih dahulu hijrah. Jika dalam hijrah sama, maka yang lebih tua usianya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran. Yang kedua, orang yang paling memahami sunnah dan fikih. Yang ketiga, orang yang lebih dahulu masuk Islam atau hijrah. Kemudian yang keempat, orang yang lebih tua usianya karena umumnya lebih bijaksana dan dihormati.
Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi sebagai standar ulama. Kemudian pendapat tentang imam tetap dan pemimpin lebih berhak dalam wilayahnya. Pendapat yang rajih adalah mengikuti urutan keutamaan disebutkan dalam hadis Nabi. Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya tanpa seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan dari pendapat ini yaitu imam tetap lebih berhak menjadi imam di masjidnya karena dia telah ditunjuk untuk memimpin sholat secara resmi. Pemimpin daerah lebih berhak menjadi imam jika dia hadir dalam sholat berjamaah sebagai bagian dari adab Islam. Jika imam tetap tidak hadir atau tidak memenuhi kriteria utama, maka berlaku urutan keutamaan pada poin pertama. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas waktunya. Saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.